Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring hari Senin ya. Sekarang kita akan belajar PPKN ya. Masih di buku paket tema 3 ya, tentang judulnya tokoh dan penemuan ya. Nah, materi hari ini yang saya akan sampaikan, yang saya akan bahas yaitu mengenai hak dan kewajibannya. Walaupun beberapa minggu yang lalu ayah sudah menyampaikan materi ini, tapi tidak salahnya ayah akan menyampaikan lagi materi ini lebih detail ya. Mari kita mulai saja. Nah, tahukah kalian bahwa hak dan kewajiban itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari ya, agar perilaku kita bisa seimbang dan selaras. Nah, materi hari ini apa saja ya? Oke, kita simak bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban ya. Kemudian yang kedua, contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat ya. Kemudian ketiga, yaitu manfaat disiplin waktu terhadap prestasi belajar nih. Apa saja nih manfaatnya kalau kita disiplin waktu ya, dan apa dampaknya terhadap prestasi belajar ya. Kemudian hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak dan kewajiban sesuai profesi, kemudian dampak jika hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, kita akan bahas materi ini ya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah semua yang harus didapatkan oleh setiap orang ya, sebelum dan sesudah lahir. Anda sudah tahu sendiri ya, bahwa hak itu adalah semua yang harus kita dapatkan, ya, sebelum dan sesudah lahir. Nah, hak ditentukan oleh aturan undang-undang nih, ada diatur oleh undang-undang hak juga ya, nanti juga akan saya bahas di sini. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Wajib ini ya dilaksanakan oleh setiap orang, setiap manusia. Nah, kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan atau dikerjakan ya. Jadi harus dilaksanakan atau dikerjakan. Jika tidak, maka ini N-nya salah ya. Maka akan mendatangkan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Jadi sanksi ini ya. Nih. Sanksi itu mendatangkan hukuman ya. Sanksi itu. Kemudian sekarang contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini sudah dibahas juga, tapi ya bahas kembali ya. Nah, contoh hak anak di rumah nih, satu, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan uang jajan, mendapatkan pelindungan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesempatan bermain, dan lain sebagainya. Ini hak-hak anak di rumah ya, dan ini wajib kalian dapatkan dari orang tua kalian masing-masing ya. Nah, kemudian di sini apa kewajibannya? Selain hak, ada juga kewajiban yang harus kalian laksanakan. Belajar dan menuntut ilmu, ini wajib ya. Kemudian membantu orang tua semampunya, baik itu membantu ibu masak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Menjalankan perintah agama. Nah, ini hubungannya kita sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, ini wajib. Menghormati kakak, paman, bibi, tetangga yang lebih tua, apalagi orang tua ya, dan lain sebagainya. Kemudian contoh hak siswa di sekolah. Nah, kalau tadi hak anak ya dan kewajibannya, sekarang hak siswa. Hak siswa itu kamu sebagai siswa di YWK apa? Satu, mendapatkan kasih sayang dari gurunya ya. Mendapatkan
fasilitas pendidikan seperti meja, kursi, papan tulis ya, lapangan olahraga ya dan fasilitas lainnya. Kemudian mendapatkan nilai dari guru. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, kalian dinilai oleh guru. Nah, ini hak kalian, hak kamu ya, mendapatkan nilai. Berapa nilainya? Ya, kemudian mempunyai banyak teman ya, memperoleh perlindungan dari sekolah dan lain sebagainya. Itu hak. Kemudian kewajibannya, kita loncat ke kewajibannya di sini apa? Ikut membantu ketertiban dan keamanan di sekolah. Ini wajib membantu ya. Sebagai warga sekolah yang baik dan benar itu harus membantu ketertiban dan keamanan di sekolah. Kemudian yang kedua, menghormati guru. Ini udah jelas menghormati guru ya. Kemudian tidak merusak fasilitas sekolah ya, tamannya, meja, kursi tidak dicoret-coret ya, tembok. Nah, itu fasilitas sekolah harus kita jaga. Ini kewajiban ya, kewajiban sekali lagi. Kemudian yang keempat, mentaati tata tertib kelas. Nah ya, mentaati tata tertib kelas, misalnya datang tepat waktu, tidak mencoret-coret meja ya, tidak ribut dengan teman ya, piket kelas. Nah, itu kewajiban ya, kewajiban yang harus kalian laksanakan. Kemudian yang terakhir, mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Wajib ya, kalau kalian sudah melaksanakan pembelajaran beberapa minggu kan ada ulangan harian. Nah, itu harus wajib kalian ikuti karena itu untuk mendapatkan nilai di rapot. Nah, masih banyak lagi contoh lainnya. Ayah cuman segini aja yang bisa saya sampaikan ya. Nah, jadi ini contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh hak anak di lingkungan masyarakat ya, dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama apa saja nih contoh hak anak? 1. Mendapatkan lingkungan yang bersih ya. 2. Mendapatkan fasilitas bermain. 3. Dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini mendapatkan lingkungan yang bersih. Jadi setiap anak di lingkungan rumahnya itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih ya. Ada tamannya yang bersih ya, halaman bermainnya itu hak anak ya. Kemudian mendapatkan fasilitas bermain ya, fasilitas bermain seperti wahana tempat duduk misalnya pohon-pohon yang rindang yang indah, kemudian tempat bermain ya. Nah, itu semua menjadi hak anak ya di dalam lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita menuju ke contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Nih, apa saja? Yang pertama, menjaga fasilitas yang ada di masyarakat. Jadi harus dijaga semua fasilitas yang ada di masyarakat itu ya. Nah, misalnya fasilitasnya ada taman ya, ini masjid ya, musola dan lain-lain. Taman juga harus dirawat. Nah, itu contoh fasilitas yang ada di masyarakat ya. Kemudian kedua, merawat tanaman dan tumbuhan ya. Tanaman harus kita rawat, jangan dipetik, jangan ditebang ya, jangan diinjak ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan ya. Artinya tidak membuang sampah. Misalnya ketika main dengan teman, buang di depan rumah tetangga, itu tidak boleh. Atau misalnya buang ke selokan, ke parit, atau di mana saja. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat dan haknya ya. Nah, sekarang materi selanjutnya yang ayah bahas itu manfaat disiplin waktu terhadap prestasi belajar. Ada tidak sih manfaat disiplin dengan prestasi? Nah, tentu saja ini ada dampaknya, ada manfaatnya ya. Nah, kita baca nih. Disiplin sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar ya. Karena jika seseorang pelajar selalu datang terlambat, maka akan semakin banyak pula mata pelajaran yang ia lewatkan. Jadi terlewat ya. Ya, contoh sederhananya seperti
PJJ ini ya. Anda kan sering bangun siang ya, bangun siang. Itu akan mengganggu ya, karena pelajaran yang pertama itu akan ketinggalan dan kamu akan tidak tahu materi apa yang jam pertama. Nah, itu contohnya ya. Kemudian kalau bangunnya pagi kan semuanya tidak terlambat ya, bisa menyimak materinya dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu disiplin waktu ini sangat penting sekali ya terhadap prestasi belajar ya. Nah, perilaku terlambat berarti kurangnya kesadaran. Berarti tidak sadar ya anak itu. Nah, akan kewajiban dan menyepelekan arti disiplin itu sendiri. Hal ini tentu akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar, dan ini ya dampaknya, akibatnya prestasi belajar akan menurun kalau tidak disiplin ya. Nah, disiplin adalah kondisi terbentuk melalui proses. Jadi disiplin itu terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin dalam menggunakan waktu akan tercipta melalui proses pembinaan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Jadi disiplin ini terciptanya melalui proses pembinaan di lingkungan keluarga. Jadi harus dibina dari keluarga dulu, itu yang paling sederhana, yang paling dekat ya. Yang paling dekat, kemudian di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Kemudian disiplin waktu dapat meningkatkan prestasi belajar ya. Jika sudah disiplin, semua kegiatannya pasti teratur ya, dan timbul kesadaran dalam diri untuk selalu mematuhi apa yang menjadi ketentuannya. Nah, ini kenapa kemarin ayah memberikan tugas jadwal kegiatan itu supaya kalian belajar sikap disiplin ya, memanfaatkan waktu dan tahu mana yang hak, mana yang kewajiban. Nah, itu ya tugas yang kemarin itu tujuannya ke sana. Oke. Nah, contoh disiplin apa saja nih? Menghargai waktu ya, mempergunakan waktu sebaik mungkin, kapan waktu untuk belajar, bermain, beristirahat, dan bekerja. Ini harus tahu kalian itu ya. Menghargai waktu itu sangat penting. Makanya ada istilah time is money, waktu itu adalah uang. Karena itu bahwa sedikit pun waktu itu sangat berharga ya bagi kita semuanya. Nah, apa manfaatnya nih dari disiplin waktu? Ya, semua pekerjaan selesai ya. Coba kamu kerjakan tugas dari sekarang 5 soal. Kalau cepat sesuai waktu itu akan selesai dan tidak ditunda-tunda, maka tugas yang lain juga tidak akan mengganggu ya. Nah, itu jadi pekerjaan itu harus diselesaikan ya, tugas itu harus diselesaikan oleh anak-anak semuanya ya. Nah, kemudian apa manfaatnya? Banyak orang yang lebih percaya pada kita. Kita akan dipercaya oleh teman kalau kita disiplin ya. Kemudian tidak pernah terlambat dan tidak menyusahkan orang lain ya. Nah, kemudian hidup menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ini sangat jelas sekali ya manfaat disiplin waktu itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini hak dan kewajiban sebagai warga negara nih. Kita umumnya sebagai negara. Nah, pemerintah ini sebagai penyelenggara negara wajib memberikan hak secara adil. Jadi negara itu memberikan hak secara adil ya. Begitupun warga negara tentunya punya kewajiban yang sama terhadap negara Indonesia. Berikut beberapa kewajiban hak negara Indonesia menurut undang-undang ya. Kewajiban warga negara yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan ya. Kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya, bela negara itu. Kemudian wajib menghormati hak asasi orang lain ya. Wajib mengikuti pendidikan dasar sekolah, wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini kewajiban sebagai warga negara. Kemudian hak warga negara itu hak atas pekerjaan penghidupan yang layak, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, ini hak-hak semua warga ya secara umum. Boleh berpendapat ya, boleh mempertahankan hidup, berhak hidup, bertumbuh, berkembang ya. Nah, itu. Nah, sekarang keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Nah, apabila hak dan kewajiban tidak seimbang, itu akan memberikan dampak negatif ya. Hak dan kewajiban dilaksanakan harus seimbang.
Jika tidak, maka akan terjadi apa? Kesenjangan sosial. Nah, ini kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban, dia itu dengan cara apa? Kita harus mengetahui posisi diri sendiri, ya. Kita sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Misalnya kamu sebagai siswa, apa hak dan kewajibannya? Ya mengerjakan tugas, ya, pengen disayang oleh keluarga, pengen disayang oleh guru, itu hak dan kewajiban sebagai posisinya sebagai siswa. Beda lagi kalau posisinya sebagai anak, atau misalkan di sini contohnya seorang polisi, ya. Polisi itu harus tahu hak dan kewajibannya. Jangan sampai polisi merebut hak dan kewajiban profesi lain. Misalnya nih, tidak mungkin kan seorang guru, seorang polisi tugasnya mengajar, itu kan tidak mungkin. Justru yang tugas mengajar itu adalah seorang guru, ya. Nah, atau merawat pasien yang sakit, itu kan bukan tugas polisi, ini kan tugas seorang guru, ya. Polisi itu tugasnya, hak kewajibannya itu adalah menjaga keamanan warga, melayani warga, dan melindungi warga. Ini kewajibannya, ya. Mengerti? Jadi harus mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai apa kita itu? Profesinya sebagai guru, suster, perawat, tukang ojek, pedagang, ya, pilot, dan lain sebagainya. Nah, apa dampaknya nih jika hak dan kewajiban tidak seimbang? Akibatnya, satu, munculnya konflik. Ya, ini perpecahan nih antar suku bangsa. Kedua, terjadinya pertengkaran sesama teman, akan ribut dengan teman sendiri, ya, kalau hak dan kewajiban tidak seimbang. Terus berprasangka buruk terhadap orang lain, berpikiran negatif. Kemudian hidup tidak sejahtera, ya, akan terancam. Dan kelima adalah negara tidak aman akibat dari hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, itu ya. Jadi kalian harus tahu hak dan kewajiban posisinya sebagai apa. Kemudian tugasnya, nah hari ini tugasnya ini ayah rangkum menjadi 5 soal, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut pendapatmu. Silakan isi di buku tulis, ya. 2, jelaskan dampak yang akan terjadi jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Apa akibatnya, dampaknya, ya. Apakah kamu sudah menyelesaikan kewajiban secara seimbang? Jelaskan contohnya kalau kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, ya. Jelaskan. Keempat, tuliskan masing-masing 2 contoh hak dan kewajiban warga negara sesuai undang-undang, ya. Yang tadi kan udah ya bahas. Kelima, tuliskan hak dan kewajiban seorang dokter. Apa hak dan kewajibannya seorang dokter, gitu, ya. Nah, terima kasih. Itu penjelasan materi hari ini dari Ayah. Semoga banyak manfaatnya. Nah, ini walaupun sudah yang dibahas minggu lalu, tetapi ini Ayah bahas kembali supaya kalian mengingatkan dan mendalami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.